Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riko sebagai teknisi. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi dan uji fungsi untuk alat biosafety cabinet. Untuk tipenya BDK SB 1500 kelas 2. Untuk langkah pertama kita akan melakukan cara untuk pembongkaran. Untuk pembongkarannya, kita menggunakan kunci bintang yang ukuran 25. Bongkar yang bagian atas, habis itu bagian depan, belakang, dan samping. Oke, setelah kita buka palet, selanjutnya kita buka bungkusan plastik. Oke, setelah dibongkar dan dibuka bungkusan plastik, unit memiliki ada 1, 2, 3, 4 aksesoris. Yang untuk yang satu ini ada di dalam dus. Terus ada untuk dudukan unit untuk atau kaki. Pertama kita akan buka isi dalam kotaknya. Di sini ada aksesoris, ada alas atau tatakan untuk keperluan pemeriksaan, terus ada lap pembersih, terus ada soket konektor 3/2, terus ada baut untuk perakitan dudukan atau kaki unit. Oke, selanjutnya kita akan merakit dudukan kaki unit. Sebelum merakit dudukan kaki, yang pertama harus kita siapkan yaitu kunci L ukuran 4 dan kunci pas ukuran 13. Kita ambil baut di kotak aksesoris. Posisi penyangga kaki jangan sampai kebalik. Yang bagian dalam sebelah sini, terus yang bagian luar sebelah sini. Selanjutnya kita angkat, kita masukkan baut yang ada di dudukan kaki ke lubang penyangga. Yang sebelah sini juga sama. Oke. Selanjutnya kita pasang 4 baut dan ringnya dengan kunci pas ukuran 13. Oke, setelah dudukan kaki terpasang, selanjutnya kita angkat bagian unit utama. Untuk mengangkat bagian unit utama, pastikan mempunyai tenaga orang yang cukup, karena unit utama lumayan berat. Diangkat, terus
letakkan di atas bagian dudukan kaki ini. Setelah unit utama diangkat ke dudukan, kita buka posisi yang bagian ini. Di sini ada bagian magnet, kita buka. Selanjutnya kita pasang baut ini menggunakan kunci L ukuran 4. Pasang di bagian sebelah sini, dan sebelah sini. Pasang di bagian sini. Diusahakan posisi lubang dudukan dan posisi lubang unit itu pas agar mudah untuk memasang baut penguatnya. Karena di bagian bawah main unit utama terdapat lubang untuk pemasangan baut, terdapat 3 lubang. Saya akan menjelaskan bagian utama unit BSC. Ini terdapat layar LCD yang touchscreen. Bagian depan sini fiber, dan hati-hati karena mudah pecah. Ini bagian untuk pemeriksaan atau pengecekan. Selanjutnya di sini ada filter out, ada soket, terdapat 2 soket colokan, dan kabel power di bagian atas, bagian sini. Unit ini memerlukan daya listrik. Di sini tertera. Kita angkat pelan-pelan. Oke. Di sini tertera 230 volt, bisa 220 volt, yang intinya satu pas. 6,15 ampere. Terus wattnya 1412 watt. Saya akan menjelaskan uji fungsi pada unit BSC. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian layar dalam biosafety cabinet, terdiri dari quick guide, service, dan menu on. Untuk quick guide sendiri itu cara-cara yang diperbolehkan dalam pengoperasian biosafety cabinet. Ini tidak boleh berdua. Di pengoperasian hanya sendiri. Lalu harus menggunakan APD. Ini layar petunjuk yang ada di biosafety cabinet dari WASE. Ini jangka dari kaca sendiri yang direkomendasikan oleh WASE. Ini jadwal info dan service yang sudah dilakukan service. Untuk mengaktifkan biosafety cabinet ini, kita tekan on, lalu kita tekankan angka 1, 2, 3, 4 untuk memulai biosafety cabinet. Nah, di awal pas akan ada sensor alarm yang berwarna merah, tandanya fan dari biosafety cabinet sedang melakukan operasional. Setelah berwarna hijau, tandanya dalam biosafety cabinet sudah bisa dioperasikan atau bisa digunakan. Di dalam biosafety cabinet sendiri terukur untuk berbagai macam tekanan udaranya. Jadi kalau misalnya kaca dari biosafety cabinet terlalu tinggi atau terlalu rendah, alarm akan berbunyi. Jadi untuk kacanya sendiri harus berwarna hijau. Lalu untuk
pengoperasiannya kita bisa masuk ke ekstra. Ini terdiri dari mode, individual, dan quick guide-nya. Di sini kita bisa mengatur temperatur, kita mau tampilkan atau tidak, humidity, inflow, downflow, dan particle size-nya. Di sini ada menu mode terdiri dari GMP, yaitu mode normal, cleaning, eco mode, dan night mode. Jadi kalau misalnya mau mengoperasikan dalam keadaan normal, kita harus dalam mode GMP. Untuk cleaning itu mode pembersihan, jadi kita bisa menyalakan UVC. Di sini untuk menyalakan soket atau colokan listrik yang ada di dalam biosafety cabinet. Jika di cross tandanya nonaktif. Nah, ini untuk lampu menyalakan atau menonaktifkan lampu di dalam biosafety cabinet. Untuk mengaktifkan UVC, kita harus dalam keadaan mode cleaning atau mode pembersih. Nah, dalam menu GMP ini harus kita rubah dulu, masuk ke ekstra, lalu tekan di cleaning, lalu back. Nah, untuk mengaktifkannya, kita harus tutup penuh kaca yang ada di dalam biosafety cabinet dengan menekan window down atau jendelanya ditekan ke bawah. Ini berfungsi agar area sekitar tidak terpapar langsung oleh lampu dari UVC-nya. Setelah sudah full, lalu baru kita bisa aktifkan menu UVC. Ini contoh saat mengaktifkan pembersihan dari lampu UVC-nya. Untuk menonaktifkannya, kita tinggal tekan kembali, lalu kita pencet atau tekan untuk kaca yang ada di layar tersebut sampai berwarna hijau. Jika sudah, kita kembalikan kembali ke menu normal atau menu GMP. Untuk menonaktifkan, kita bisa masuk kembali menu on, tekan 1, 2, 3, 4, lalu klik OK. Untuk masuk ke dalam mengatur atau menambahkan user, tanggal, bahasa, itu bisa kita tekan satunya 8 kali. Lalu klik OK. Di sini terdiri dari user dan setting. User untuk menambahkan user baru. Untuk setting sendiri terdiri dari identifikasi, ada tanggal, waktu, dan bahasa. Untuk tanggal dan waktu itu kita bisa merubah sesuai dengan jam dan tanggal yang ditentukan. Ini untuk bahasa. Untuk bahasa yang kita gunakan di sini untuk bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih dari kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.